Ini adalah perjalanan pembangunan gedung paling megah yang pernah dibuat putra-putri terbaik bangsa. Cerita tentang teknologi futuristik mutakhir, kerja sistemik tentang pengimplementasian mimpi, cita-cita, harapan, dan kebanggaan. Sebuah karya eksklusif anak bangsa yang berhasil melakukan keajaiban di dunia teknik sipil. Mahakarya 1 dari 10 termegah di dunia. Karya yang dipersembahkan untuk semua elemen masyarakat, wajah baru DKI Jakarta dan Indonesia. Stadion kita, Jakarta International Stadium. Dari sebuah lahan kumuh di kawasan Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta menugaskan badan usaha milik Pemprov DKI, yaitu PT Jakarta Propertindo, untuk menyulap lahan ini menjadi sebuah stadion bertaraf internasional. Setelah mengadakan lelang yang dimenangkan kerjasama operasi atau KSO, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sebagai main kontraktor berkolaborasi dengan Jaya Konstruksi dan PT Pembangunan Perumahan atau PP. Awal September 2019, mega proyek ini pun mulai digarap. Dulu lahan di JIS ini merupakan TPA, tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah untuk kawasan seluruh Jakarta Utara, Mas. JIS ini dimulai pada saat konstruksi tanggal 1 September 2019 dengan waktu pelaksanaannya 26 bulan, berakhirnya di 30 Oktober 2021 secara kontraktual. Teman-teman bekerja maupun staff, kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat. Karena besarannya lagi ke model ya, sistem pengadaan jatuh. Pastikan tahu metode kerjanya, pastikan tahu bagaimana cara. Nah, posisi kita juga begini, jangan begini, jadi tumpuan kita kuat. Lokasi yang dipilih melingkupi 2 lahan, di mana lahan eks Taman Bersih Manusiawi Berwibawa atau yang dikenal dengan sebutan BMW, disatukan dengan lahan kosong yang dahulunya terbengkalai. Untuk mencapai spesifikasi sebagai stadion mewah multifungsi bertaraf internasional, Jakarta International Stadium memodernisasi lahan yang tak sedikit. Lahan di sini terbagi 2 zoning atau 2 area besar. Yang pertama adalah lahan stadion JIS ini sendiri, kemudian yang kedua ada di lahan Taman BMW. Kalau Taman BMW itu seluas 3 hektar, untuk yang lahan di stadion JIS ini sekitar 22 hektar. Nah, yang terbangun itu 3 kelompok bangunan. Yang pertama memang area stadion sebagai bangunan utama dengan luasan 323.000 meter persegi. Kemudian untuk kawasan stadion sendiri itu berupa hardscape itu sekitar ya 132.000 meter persegi. Untuk Taman BMW sendiri seluas 30.000 meter persegi, sehingga kalau di total kurang lebihnya 486.000 meter persegi. Mengusung teknologi futuristik bertaraf internasional, di mana Jakarta International Stadium diproyeksikan masuk dalam 10 besar stadion terbaik di dunia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh 3 operasi KSO terbilang cepat.
mengejar kapasitas, integritas, dan totalitas untuk memimpin pembangunan monumental ini. Namun, salah satu kunci keberhasilan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dalam mengemban tanggung jawab ini adalah mampu menunjuk putra-putri terbaik dengan intuisi dan karakter, serta mental pribadi yang mumpuni. Perasaan merasa tertantang waktu itu ketika melihat desainnya, terus kemudian nilainya, besarnya, volume yang cukup besar, kemudian ini juga suatu bangunan yang monumental, sehingga waktu itu merasa tertantang, Mas, dengan kondisi seperti itu, dan harus mampu menyelesaikan pekerjaan atau proyek sebesar ini. Ya harus optimis. Tak terelakkan lagi bahwa dipercaya menangani pembangunan Jakarta International Stadium adalah sebuah pekerjaan yang mempertaruhkan nama baik bangsa. Pertaruhan yang tentunya tidak main-main, mengingat situasi pandemi COVID-19 saat itu. Namun juga seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk memiliki stadion sepak bola yang sejajar dengan nama-nama stadion termasyhur di dunia, seperti Santiago Bernabeu milik klub Real Madrid dan Stadion Camp Nou milik FC Barcelona. Respon dari masyarakat, terutama netizen yang di media sosial, mereka sangat support sekali. Artinya bahwa komen, kemudian reaksi itu cukup luar biasa menurut saya, dan dengan dukungan mereka pun secara psikologis, mental, kita termotivasi dengan masyarakat begitu antusiasnya pengen memiliki sebuah stadion besar, apalagi berskala internasional gitu kan ya. Itu membuktikan bahwa kita bangsa Indonesia mampu mewujudkan hal itu, meskipun saat itu memang kita pada masa pandemi yang cukup berat. Bagaimana keterbatasan kan dalam mendatangkan tenaga kerja, bagaimana kita proses pendatangan material dengan semuanya kondisi lockdown, PPKM level 1, 2 dan sebagainya, itu sangat membatasi ruang lingkup dan secara akselerasi pekerjaan kami di lapangan. Totalitas tanpa batas. 26 bulan proyek pembangunan Jakarta International Stadium juga melibatkan ribuan tenaga kerja. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa dan budaya Nusantara. Tentunya juga bukan hal mudah untuk menyatukan visi serta misi dari ribuan kepala yang harus digerakkan siang dan malam secara otomatis dan sistematis. Inovasi dalam psikologi pada mega proyek sekelas JIS juga bersifat krusial. Kalau untuk bicara SDM memang kompleks, karena mereka banyak karakter dan kita harus paham atas masing-masing dari personel itu tersebut.
istilah the right man, the right place itu memang benar, Mas. Jadi bagaimana kita menempatkan seseorang yang pas di bidangnya, sesuai kemampuannya, sesuai kapasitasnya, sesuai dengan kapabilitasnya. Kami di sini ada 3 budaya, karena kami berkolaborasi dengan 3 perusahaan, di mana Wika Gedung sebagai leadernya di JIS ini. Itu yang pertama, jangan sampai kita salah dalam menentukan posisi di masing-masing bidang yang tepat yang akan dipimpin seseorang yang ada di situ. Kemudian yang kedua, memang kita harus sampai ke bawah, bicara sampai dengan level di tingkat pelaksana, di tingkat staf komersial, SHE, QC dan sebagainya. Bagaimana kita harus tahu permasalahan yang dihadapi teman-teman di lapangan. Bagaimana kita harus tahu mengidentifikasi dan membuat mitigasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Sehingga dengan kita lebih tahu dini, kita bisa memitigasi risiko itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, menimbulkan keakraban. Jadi suasana itu tidak jenuh. Bagaimana kita menciptakan ruang kerja yang baik, yang nyaman, sehingga personel atau teman-teman yang bekerja di sini merasa nyaman dan betah. Sehingga kami waktu itu membuat suatu kantor yang nyaman, sehingga itu bisa terpenuhi aspek pada saat dia bekerja, tidak merasa jenuh, bosan, bahkan lelah. Capek pasti, karena pekerjaan kita 24 jam, aktivitasnya 24 jam dengan 3 shift. Kemudian menciptakan suatu motivasi, bagaimana kita memotivasi teman-teman yang ada di lapangan, kemudian membuat sesuatunya itu mereka ada support, ada dukungan dari manajemen, sehingga pada saat melakukan pekerjaan itu yang saya tekankan adalah bekerja dengan hati. Contoh seperti kita membangun rumah sendiri. Kalau kita membangun dengan hati seperti membangun rumah sendiri, bisa dipastikan mutu pun juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan hanya profesionalisme, ribuan pekerja juga dituntut mengedepankan empati dari hati, agar Stadion Kebanggaan Indonesia ini bisa selesai sesuai rencana teknis dan perencanaan waktu yang ditentukan. Karyawan kita kurang lebih hampir 300 orang untuk karyawan di kantor atau disebut manajemen project. Kemudian yang di lapangan pekerja pernah mencapai kurang lebih 4.200 orang yang selama karena di project itu turnovernya tinggi dan kegiatan pekerjaan itu sesuai dengan spesialis masing-masing pekerja, Mas. Jadi kalau misalkan di situ pada saat galian pondasi, ya pekerjanya spesialis pekerjaan galian. Kemudian kalau sudah finishing, mereka pulang, masuklah tenaga kerja finishing. Spesialisasinya ada di pekerjaan finishing seperti pasang keramik, plester, arci, dan ngecat. Kemudian ada lagi yang sifatnya subkontraktor spesialis atau kontraktor yang membidangi atau melakukan spesial pekerjaannya seperti pekerjaan plafon, pekerjaan rangka baja atap, pekerjaan MEP. Salah satu elemen penentu keberhasilan pembangunan mega proyek Jakarta International Stadium adalah pengelolaan dan pencegahan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan selama proses pembangunan. Hal ini tentunya wajib direncanakan dengan mengedepankan teknologi green building yang menjadi standar konstruksi di era modern. Atas prestasi ini,
Jakarta International Stadium mendapatkan sertifikasi Platinum. Kalau bicara AMDAL panjang. AMDAL itu dari perencanaan pun kita juga harus mendapatkan izin AMDAL. Kemudian untuk konstruksi sendiri kita bagi menjadi dua. Di area konstruksi, kemudian area di luar konstruksi. Di area konstruksi sendiri dengan mengacu green building, kriteria kerja harus kita penuhi. Antara lain bahwa salah satu contohnya bahwa kita memilah sampah. Sampah ada 3, organik, anorganik, dan sampah B3. Itu kita klasifikasi. Kemudian yang kedua penggunaan, misalkan bagi string plat saja. Kalau kita menggunakan kayu, sampahnya cukup luar biasa. Dan itu dengan kondisi seperti itu konsep green building juga nggak terpenuhi. Artinya kita bisa menggunakan material alternatif seperti bondek misalkan. Kemudian drainase, pengolahan limbah. Di proyek ini truk mixer itu mencuci truknya itu di luar proyek, Mas. Jadi tidak boleh truk mixer dalam kondisi dia setelah selesai cor tidak boleh mencuci di dalam area proyek, harus ke batching pan-nya. Salah satu contohnya seperti itu. Prestasi gemilang yang ditorehkan berupa zero accident selama 26 bulan pembangunan Jakarta International Stadium juga tak lepas dari peran divisi SHE yang melakukan tugasnya dengan maksimal dalam menciptakan kenyamanan mental serta fisik para pekerja. Tanggung jawab SHE keselamatan kerja untuk kita masing-masing. Tugas SHE menciptakan suasana kerja dengan nyaman dan aman, melindungi semua pekerja, karyawan selama bekerja di lingkungan proyek, menciptakan suasana yang sehat, kondusif dalam suasana pada saat mereka melakukan pekerjaan, menciptakan tempat atau ruang yang aman pada saat pekerja melakukan aktivitas kegiatannya. Keberhasilan pembangunan Jakarta International Stadium lantas mengukirkan sejarah baru bagi dunia konstruksi Indonesia. Pasalnya, perancangan dan pembangunan rangka atap baja dengan berat 3.900 ton serta dengan bentang terbesar di Asia bahkan dunia berhasil dilakukan. Perakitan rangka atap baja ini dilakukan di bawah dan diangkat setinggi 70 meter secara bersamaan sebagai wujud atap buka tutup stadion. Yang terberat bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. 3.900 ton diangkat secara bersamaan. Ini adalah sebuah pekerjaan yang fantastis.
Hal ini merupakan karya monumental teknik sipil Indonesia yang menuntut profesionalisme tingkat tinggi. Atap rangka baja buka tutup Jakarta International Stadium bahkan mengalahkan berat dari Stadion Santiago Bernabeu di kota Madrid yang hanya mencapai 700 ton saja. Keberhasilan ini layak menjadi bahan pembelajaran dunia konstruksi Indonesia di kemudian hari. Itu belum pernah dilakukan kontraktor di Indonesia dengan seberat 3.900 ton. Awalnya tidak kebayang juga kita bisa melakukan itu, tapi dengan keyakinan, dengan dukungan semua pihak, baik itu dari Komisi Keselamatan Konstruksi, kemudian dari akademisi, kemudian dari praktisi, bapak-bapak dari manajemen di pusat, dukungan penuh terhadap teknisnya, dan semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ketakutan itu ada, kekhawatiran itu ada, tapi kembali lagi saat kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, kita melakukan monitoring dengan baik, dan kita bisa melakukan eksekusi dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Bagaimana tahapan-tahapan itu kita lakukan dengan benar, tahapan-tahapan itu kita lakukan sedetail mungkin, sehingga semua risiko dengan mitigasi yang sudah kita buat itu bisa kita antisipasi dan berhasil dengan baik pula. Menyandang predikat stadion termegah di Asia Pasifik dengan teknologi mutakhir di semua aspek bangunan serta teknologi mekanikal pada atap buka tutup yang sangat krusial dalam teknis penyamatannya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK dengan lingkup lebih dari 50% pekerjaan mampu menjawab tantangan penyelesaian keajaiban baru di dunia teknik sipil Indonesia ini dengan baik dan sempurna. Patut berbangga, proyek mercusuar dalam Jakarta International Stadium yang mengaplikasikan teknologi roof shifting terberat di dunia dan baru pertama kali dilakukan oleh insinyur Indonesia mendapatkan penghargaan rekor muri di bidang keselamatan kerja, seiring prestasi tanpa terjadi kecelakaan kerja atau zero accident. Teknisnya memang ada beberapa hal atau langkah-langkah yang kita lakukan di proyek ini, selain secara administrasi, kemudian yang kedua secara langsung ke masing-masing pekerja ada kegiatan safety morning, kemudian ada safety talk, ada toolbox meeting yang kita lakukan per hari, setiap hari, kemudian ada yang disebut kalau kita safety night talk kita lakukan. Kemudian yang kelima kita ada yang disebut SIMOP. SIMOP itu meeting setiap hari bagaimana kita mengkoordinir alat-alat berat yang bekerja atau beroperasi di dalam kegiatan kita selama konstruksi, dan itu terintegrasi supaya tidak terjadi adanya program yang
berbenturan atau bersamaan. Nah, itu salah satu kiat kita dalam usaha melakukan kegiatan di SHE. SHE sendiri terbagi dengan metode kerja inline dengan metode kerja produksi. Jadi di produksi itu terbagi di dalam stadion ada 4 zona, timur, barat, utara, dan selatan. Kemudian yang di luar ada 2 zona, satu zona di area Taman BMW, yang satu zona ada di area stadion. Nah, itu inline dengan pembagian teman-teman SHE atau safety officer di masing-masing zona tersebut. Lingkup main kontraktor yang pertama kita adalah design and build. Bagaimana dulu waktu itu kita sebagai pemenang tender mendapatkan basic design dari Jakarta Konsultindo, memberi tugasnya adalah dari Jakarta Propertindo. Kemudian kita mengembangkan basic design itu menjadi gambar DED atau design development. Nah, dari situ kita melakukan proses desain itu sampai dengan tahap konstruksinya atau pelaksanaannya. Nah, lingkupnya adalah dari mulai gambar desain tadi yang saya sebutkan, kemudian mulai dari pekerjaan tanah pada saat itu pematangan lahan, membuat elevasi sesuai perencanaan, kemudian melakukan kegiatan pemancangan struktur bawah sampai dengan struktur atas, kemudian pekerjaan finishing fasad gitu kan, kemudian ada pekerjaan rangka baja atap dan penutup atap, ada pekerjaan paket mechanical, electrical, dan plumbing, termasuk desain dan pelaksanaan interiornya, kemudian ada pekerjaan hardscape dan softscape di situ, sehingga paket itu menjadi satu kesatuan sistem bangunan. Itu yang menjadi lingkup pekerjaan kami. Layaknya stadion bertaraf internasional, Jakarta International Stadium telah memenuhi syarat sebagai stadion berstandar FIFA yang memiliki kecanggihan maupun fitur unggulan guna memukau setiap pengunjung. Berikut adalah beberapa keistimewaan Jakarta International Stadium yang diantaranya menjadi syarat standar FIFA. Spesifikasi sound atau sistem tata suara yang dapat mengakomodir konser internasional, yaitu dengan tingkat tekanan suara sebesar 105 desibel. Lighting atau lampu FOP yang mencapai 2500 load. Terdapat 2 big screen dengan ukuran 15x30 meter. Atap yang dapat dibuka tutup atau retractable roof. Pada atap stadion juga terdapat solar panel sebagai backup kebutuhan listrik. Kemudian sky view deck yang mengelilingi stadion 360 derajat, di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan Jakarta dari ketinggian 70 meter. Jakarta International Stadium memiliki sertifikat Green Building Platinum, yaitu sertifikasi tertinggi dari Green Building. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari bentuk fasad yang berlubang, didesain dengan tujuan agar sirkulasi udara mencapai 50%. Dengan konsep sportainment, stadion megah ini tidak hanya digunakan sebagai sarana olahraga, tapi juga dapat difungsikan menjadi venue berbagai acara seperti pertunjukan, pameran,
konser musik, kegiatan ibadah, dan lain-lain. Di dalam gedung stadion terdapat fasilitas corporate box, yaitu ruang-ruang VIP yang dikomersilkan menjadi ruang meeting atau pertemuan. Dengan kapasitas 82.000 penonton, tentu saja stadion ini memiliki sistem evakuasi yang terbilang cepat sebagai antisipasi keadaan darurat. Rangkaian atau proses konstruksi di Stadion JIS ini memang sangat unik, Mas. Karena bagaimana kita harus melakukan inovasi, melakukan akselerasi dengan waktu sesingkat itu. 26 bulan membangun stadion dengan kapasitas 82.000 tidaklah mudah. Yang pertama, kita melakukan inovasi waktu itu menggunakan metode slip form, di mana kita ngecor kolom sebagai penopang stadion ini berjumlah 8 unit menggunakan hidrolis dengan dia berdiri sendiri atau freestanding dengan ketinggian kurang lebih 56 meter. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode pada saat kita merangkai rangka baja atap. Baja dirangkai di bawah, kemudian kita naikkan atau kita lifting secara bersamaan dengan seberat 3.900 ton. Yang ketiga, di struktur, setelah baja itu naik di atas, kita menggunakan sistem jumping floor. Bagaimana ada struktur yang waktu itu tertinggal dengan dampak dari lifting atau rangka baja atap tadi, kita menggunakan sistem jumping floor. Jumping floor itu kita bekerja lantai 1, kemudian lanjut lantai 3, kemudian lantai 5, dan seterusnya. Jadi tahapannya tidak konvensional dari lantai 1, 2, 3 urut, tapi kita dari lantai 1, 3, 5, dan seterusnya. Baru lantai 2 kita sisip jalan bersamaan. Kemudian metode precast tribun. Kita tidak mungkin melakukan pekerjaan konvensional tribun beton dengan ngecor di lokasi, tapi kita fabrikasi, kemudian kita bawa ke lokasi dan kita pasang, kita install. Nah, metode-metode itu yang kita harus lakukan dalam upaya melakukan akselerasi supaya 26 bulan waktu itu bisa tercapai. Rumput pun juga begitu, kita tanam di luar, kemudian kita pindahkan ke dalam area proyek. Keberadaan stadion megah ini dikhususkan untuk memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi serta pariwisata daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Cita-cita besar semua pemangku kebijakan yang terlibat atas berdirinya Jakarta International Stadium tak lain adalah sebagai bukti nyata bakti mereka terhadap warga Jakarta pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Beban dan tanggung jawab besar lalu dipikul bersama untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita ini. Maka sudah sewajarnya jika pemikiran, tenaga, mentalitas, profesionalisme kerja serta totalitas kerja bersama mendapat apresiasi maksimal dari semua pihak yang berbangga akan berdirinya Stadion Kebanggaan Indonesia ini. Kalau JIS secara geografis ada di Jakarta, tentunya untuk warga Jakarta, siapapun itu, seperti pesan yang disampaikan Pak Gub, dan merupakan suatu kebanggaan Indonesia dengan adanya JIS ini. Nah, artinya semua bisa untuk menggunakan. Juga sifatnya bangunan ini sebagai sportainment, ada kawasan komersial, tidak hanya olahraga. Masyarakat bisa jalan sore, lari pagi, kemudian berkegiatan bersosialisasi di JIS di kawasan hardscape dan landscape-nya. Ini, Jakarta International Stadium telah berdiri kokoh dan rupawan. Berbagai gelaran bertaraf nasional dan internasional diselenggarakan di stadion berkapasitas 82.000 penonton ini. Tentunya,
Banyak pemikiran konstruktif dari para pemangku proyek untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu singkat. Dibutuhkan ide-ide cemerlang bersifat anti-mainstream dalam tahap pembangunannya. Proyek pembangunan Jakarta International Stadium kini telah rampung dengan hasil memuaskan, sesuai dengan desain arsitektur yang mengedepankan green building. JIS sendiri diciptakan dengan mempertimbangkan fungsi multi-event yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Jakarta serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita sudah secara maksimal, baik itu secara tenaga dan pikiran, membangun JIS ini. Harapan kami kita pelihara bersama. Kita memiliki suatu aset bangunan yang sangat monumental. Harapan kami warga Jakarta siapapun itu, dan yang mengelola, kemudian yang menyewa nantinya, merasa memiliki JIS ini. Dengan rasa memiliki itu, kita bisa memelihara, merawat bangunan ini sebaik mungkin. Akhirnya, kerja keras dan perjuangan putra-putri terbaik bangsa di bidang konstruksi terbayar lunas dengan kokohnya cengkraman JIS di tanah Jakarta. JIS adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa mampu, yang dicerminkan dengan kemajuan dan kemasyhuran bidang teknologi sipilnya sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Dunia internasional memandangmu. Tetaplah membumi memancarkan aura kemegahanmu ke seantero bumi. Indonesia, kami persembahkan kebanggaan kami. Stadion untuk kita. Jakarta International Stadium.